Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pagi ini kita mau memuji dan muliakan Tuhan. Amen. Kita mau menyembah Dia. Mari bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap kami. Engkau sungguh Allah yang besar. Engkau sungguh Allah yang kudus. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puji. Bapa, biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ajaib kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu kekal Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, karena Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kami mau satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Beri tepuk tangan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kekuatan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kemasyuran-Mu Tuhan, sampai di seluruh dunia, sampai di penghujung bumi Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah menemukan kami dari bagian bumi yang luas ini Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau jadikan kami ciptaan baru sesuai yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan.
Kau memegang hidup kami, Kau ada di dalam setiap hari-hari kami. Kau ubahkan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Semua terjadi dalam hidupku takkan luput dari kasih-Mu. Kau besertaku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku. Kau bersamaku saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkabur. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku. Kau bersamaku saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau
Engkau Bapa yang mengenal, Engkau Bapa yang mengenal apa yang kami perlukan. Kami mau melewati hari-hari kami senantiasa bersama dengan Kau Tuhan. Alirkanlah kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Lebih dan lebih lagi Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Kami haus Tuhan akan Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami Tuhan, setiap keluh kesah kami, bahkan setiap air mata kami Engkau tahu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah sekalipun Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada di sana Tuhan, bersama-sama dengan kami. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan.
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Di tengah-tengah keprihatinan, gelombang PHK, korban gempa bumi, dan korban-korban kejahatan, kekerasan di mana-mana. Tetapi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Nyawa kami berharga di mata-Mu. Lihatlah, ini jemaat-Mu Tuhan, nyawa mereka, tubuh, jiwa mereka milik-Mu, bukan milik dunia. Di tengah-tengah mara bahaya yang tidak selesai-selesai, sakit penyakit, gempa bumi, PHK bermacam-macam, Hamba-Mu hendak mengoleskan minyak kepada jemaat ini, dan bersamaan dengan ini pula Roh-Mu menyendirikan, mengkhususkan mereka, karena mereka istimewa, spesial di hadapan-Mu, very very spesial di hadapan-Mu. Meteraikan, meteraikan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
Bapa, kami hendak berdiam diri mendengarkan pesan yang berasal daripadamu. Pakai mulut lidah hambamu untuk dengan benar menyampaikan isi hatimu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci pemberianmu. Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Saudara, ada banyak pencobaan yang terjadi, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat bersama-sama di sekitar kita, tetapi juga bisa menimpa siapapun pula, termasuk kita sekalian. Kemarin saya WhatsApp ke anak kami, gimana Li? Ya, ada gelombang PHK, perusahaan-perusahaan ribuan orang dikeluarkan, kamu gimana? Terus jawabnya, ya sampai saat ini saya masih aman Pak. Terus saya jawab, ya kamu saya bawa dalam doa malam ini. Terus anak saya menjawab, makasih Pak, Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara, inilah kenyataan dari dunia ini yang mana banyak hal yang tidak menentu. Bukan hanya gelombang PHK, ribuan negara maju aja kena, tapi juga peristiwa Kanjuruhan, disusul Cianjur, bukan dalam skala kecil, puluhan orang tetapi sampai ratusan orang nyawa melayang. Terus kita masih ada di sini. Janganlah kita kemudian bertopang dagu, tapi lihat apa kata Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita umur panjang, dipelihara, juga tidak luput daripada program yang namanya lulus. Apa saudara? Lulus. Maka tema yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ini menyebut tentang tujuan dan kerinduan Tuhan, tetapi juga hendaknya menjadi kerinduan kita. Aku pasti lulus. Siap saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersuara bersama-sama kata firman Tuhan 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita bukan hanya berada di titik posisi November mau mendekati bulan ke-12 akhir dari tahun 2022, tetapi juga ada akhir dari zaman yang perlu kita akui semakin lama semakin dekat, karena akhir zaman bukan semakin jauh tetapi semakin dekat, sebagaimana akhir tahun 2022 juga semakin dekat, bukan makin lebar dan makin longgar kesempatannya, tetapi semakin sempit kesempatannya, sehingga mengencangkan kewaspadaan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita berupa pengampunan sudah satu kali korban untuk banyak pelanggaran, satu kali kematian di atas kayu salib, satu kali kebangkitan untuk banyak dosa, satu kali penebusan untuk berkali-kali pelanggaran dari kita dan kesalahan dari kita. Itu luar biasa, dan kita belum lahir, beliau sudah sediakan yang namanya satu kali karya oleh Tuhan Yesus itu. Sudahkah diterima? Dengan iman kita percaya sudah kita terima, tetapi keselamatan bukan seketika satu titik, tetapi suatu proses panjang.
maka ada yang sudah kita terima penyelamatan, tetapi juga ada yang dicetak warna emas. Kamu menantikan keselamatan. Ada keselamatan lagi yang ada di depan, future. Meskipun ada keselamatan yang kita terima, kita dibenarkan meski banyak salah. Kita diampuni meski banyak dosa oleh satu pengampunan yang sudah diberikan, tetapi juga ada keselamatan susulan yang merupakan rentetan panjang karena kita belum berada di surga, tetapi keselamatan yang kita terima dalam bentuk forskot dan proses, tetapi belum final, belum sampai kepada kerajaan kekal. Masih ada banyak gojlokan, masih ada banyak sekali pengujian, examination, ada banyak sekali tempaan, dan ada keselamatan yang kita nantikan. Maka yang dicetak warna kuning emas itu adalah keselamatan yang berikutnya. Maka jangan puas hanya dengan satu kali sudah baptis, ya terus merasa bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan dan kita akan terima, tetapi kita lalai untuk siap sedia menerimanya. Jangan lalai. Ada keselamatan yang menantikan, yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukan hanya akhir tahun 2022 saja, tetapi juga ada yang jauh lebih dahsyat. Terus di halaman berikut kita lihat di ayat yang ke-6 itu, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. TV-nya enggak selesai-selesai meliput bulldozer yang mencari korban-korban di Cianjur. Baik yang tua sampai dengan anak-anak. Kemarin juga ada bayi yang jadi survivor, tinggal hidup meskipun terkubur bangunan. Jumlah korban sudah 300 lebih orang meninggal, kan yang ketemu lah, yang belum ketemu, yang hilang. Betapa nyawa melayang cepat sekali dengan hantaman, meskipun tidak setara dengan waktu kami mantu di Jogja, 5.000 meninggal dari Prambanan, sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sampai pantai selatan. Dan asap dari Merapi selalu mengarah ke selatan, ke pantai selatan. Sehingga antara Merapi sampai ke Laut Selatan ada garis imajiner, garis gawat. Ya, di mana titik-titik gempa itu sudah memakan korban ribuan. Nah yang sekarang 300-an, nah yang di Kanjuruhan di lapangan sepak bola, terus yang berikut lagi, di mana saudara, ya ada banyak sekali goncangan di mana orang jangan sampai lalu lalai, aku pokoknya yang penting enggak apa-apa. Saudara ambil kepedulian, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kalau tidak kena yang itu, kena yang lain. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, ada berita-berita yang menggoncang, lalu kita digoncang-goncang itu untuk menampi diri kita. Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya itu adalah anak-anak yang lulus dari ditampi sesudah digoncang, baik oleh dengar berita-berita atau oleh karena saudara sendiri dan saya yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dari berbagai sektor itu. Supaya apa? Supaya kemudian didapati kemurnian iman yang jauh lebih tinggi daripada emas. Emas mahal harganya, tetapi Tuhan menilai bahwa ada dalam diri kita sesuatu yang jauh lebih mahal daripada emas, yaitu apa? Satu predikat, satu titik, satu status. Ketika sudah lulus melalui macam-macam goncangan ditampi. Seperti Petrus, Tuhan juga berkata, aku berdoa buat engkau karena lihat Simon, Petrus, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti beras di atas tampah. Kusak-kusak ya, kusak di atas tampah lalu dilempar ke atas, cus piok. Zaman ketika selepan belum modern, masih pakai cara manual. Saya sering perhatikan pembantu kami, nenek kami, semua terlatih tangannya pegang tampah. Yang di atasnya ada gabah, ada beras,
tetapi Tuhan juga berkenan menampi dengan tampah-tampahnya. Bukan untuk mencelakakan kita, bukan. Tetapi Tuhan ingin mendapati kita lulus jadi sesuatu yang melampaui emas. Menjadi sosok-sosok yang kedapatan tangguh, yang kedapatan sudah dalam keadaan lulus ditempa. Pribadi-pribadi yang menyerupai Ayub sesudah mengalami macam-macam duka cita sejak saudara kecil, tumbuh remaja, sampai dengan menjadi tua saudara. Lalu dikatakan di situ nilainya lebih tinggi daripada emas, lebih daripada harga barang dunia. Kemudian disebutkan emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Emas saja diuji pakai api, apalagi orang, anak-anak Tuhan. Sehingga yang masuk ke dalam kerajaannya yang sudah lulus, itu orang-orang yang sudah diberi api pencobaan, api pengujian saudara. Ya, halaman yang ketiga, bergembiralah akan hal itu. Tuhan berkata bergembiralah justru. Ada satu kebanggaan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada faktor religi, kita dicobai imannya kadang-kadang juga ditampi saudara, kuat atau tidak. Waktu giliran istri lemah, suami yang harus kuatkan. Giliran suaminya yang lemah, istrinya yang harus menguatkan. 2 faktor kesehatan, 3 faktor pekerjaan, karier, 4 faktor keuangan juga saudara ditampi. Faktor hukum, legalitas, yang ke-6 rumah tangga juga bisa digoncang, ditampi. Ada pencobaan lulus atau tidak, kalau tidak lalu bubar. Terus yang ke-7 soal pemukiman, yang ke-8 sosialisasi atau kemasyarakatan. Tanpa hantaman-hantaman itu saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak teruji, lembek, mental tempe, belum pernah berhadapan dengan pengujian. Orang yang sangat lemah, Tuhan tidak ingin itu. Maka seorang yang lahir bernama Yakub, Tuhan tidak ingin terus jadi Yakub. Maka dia harus bergulat melawan pencobaan yang berwujud. Tuhan datang sendiri melalui wujud seorang laki-laki, diajak smackdown, diajak MMA, saudara, jotosan sampai pangkal pahanya terpelecok. Dan Yakub yang sudah lulus diganti namanya menjadi Israel, pangeran Allah, pahlawan Allah, tapi jalannya pakai tongkat, pincang. Yakub yang sudah pakai tongkat, Yakub yang sudah lulus, dibanding Yakub yang dulu yang mungkin lebih ganteng dan gagah, kakinya utuh, tetapi belum pernah tinju jotosan dengan Tuhan. Tapi sesudah main tinju, ya main MMA dengan Tuhan, dia lulus meskipun pakai tongkat, saudara. Ya, kesusahan pada murid Tuhan adalah proses untuk membentuk kita menjadi seperti emas. Yesaya 54 ayat 11. Hai yang tertindas, dilanggar badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu. Saudara lihat berapa macam batu permata ini. 1, batu hitam, batu nilam, ayat 12, batu delima. Yang keempat, batu permata. Yang berikutnya, batu manika merah. Berapa batu, saudara? Banyak. Tuhan tidak ingin kita menjadi tempe, menjadi perkedel yang terinjak saja plenyet. Ya saudara, tidak. Tetapi batu hitam, batu nilam, batu delima, batu permata, itu Yesaya 54 ayat 11. Ayub pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tidak ingin kita lalu timbul menjadi yang kalah, kelibas. Inilah tanggal 27 November pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada saudara-saudara dan saya. Saudara, ada 3 yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, catat baik-baik supaya kita tahan uji seperti batu delima, batu hitam, seperti emas. Apa pesan Tuhan saudara? Yang pertama, Ibrani 12
ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ibrani 12 ayat 3, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, Tuhan tidak ingin saudara semua putus asa, tetapi apa? Menjadi yang tegar, menjadi yang lulus. Caranya apa? Satu, ingatlah selalu akan Dia, akan Tuhan Yesus. Itu Ibrani 12 ayat yang ketiga. Jadi kalau kita tidak mengingat Tuhan Yesus, kita tidak punya model, tidak punya teladan, tidak punya contoh, tidak punya pionir. Tetapi firman Tuhan katakan apa pagi ini? Lihat Dia, lihat Tuhan Yesus, karena Dia sudah lulus. Maka Dia juga ingin kita juga lulus apapun. Entah karena ditempa penyakit terus menerus, saudara sembuh baru sebentar sakit lagi. Ada apa lagi? Ya, perkara apa lagi? Saudara yang tahu bersama dengan Tuhan, pandang pada Tuhan Yesus, jangan pandang pada masalah. Ketika kita memandang masalah kita jadi lemah. Tapi ketika memandang kepada Dia yang sudah lulus ditempa, maka kita pun diberi kekuatan. Itu satu. Kemudian kunci kedua, Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan memberitahukan bagaimana cara Tuhan membuat muridnya tabah. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, helper. Seorang helper, seorang yang memberi apa? Assistance, bantuan. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, orang Kristen di mana-mana, anak-anak Tuhan cuma cukup puas dengan satu penolong. Ditanya, siapa penolongmu? Ya juru selamatku. Siapa penolongmu, juru selamatmu? Tuhan Yesus. Terus habis itu sudah, aku sudah baptis. Ya sudah saudara, lalu hidupnya tidak tahan uji. Karena dia hanya kenal salib Yesus, kebangkitan Yesus, baptisan. Tapi tidak mengenal penolong yang lain. Jadi imannya iman Kristen terpotong. Satu tadi apa saudara? Lihatlah kepada Dia penolong pertama. Yang kedua penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa Dia? Parakletos. Siapa Parakletos? Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan selama-lamanya. Mendekati akhir zaman, waspada. Akan ada yang dicabut dari bumi ini. Yang dicabut dari bumi apalagi selain kitab suci? Roh Kudus. Orang hidup tanpa Alkitab, orang hidup tanpa Roh Kudus. Yang ada cuma antikris si 666. Ngeri ya saudara. Ada penolong yang sekarang belum pergi. Dialah Roh Kudus. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kalau orang Kristen hanya puas dengan penolong satu, yaitu juru penebus, tetapi dia tidak peduli dan bahkan ada yang tidak kenal Roh Kudus itu apa. Ada yang kemudian menurunkan derajatnya menjadi just something. Sehingga beliau yang adalah bukan something, tapi diturunkan menjadi something. Nah kalau cuma something atau hanya sesuatu, just sesuatu, kan sama dengan yang mengalir di sini, yaitu arus. Berapa ampere yang mengalir, sekedar energi. Oh bisa mengalir lewat kawat, terus lampu bisa menyala. Elok ya, semacam kuasa, semacam power, semacam energi. Lalu orang menjadi kuat, orang jadi tabah. Tapi dia tidak ada rasa hormat karena yang mengalir dia cuma diakui just something. Padahal bukan. Dia someone, bukan something. Dia seseorang, bukan sesuatu. Kalau cuma sesuatu ya ini sesuatu. Listrik, energi, ya yang bisa memberi kekuatan menyalakan lampu. Tapi just something, cuma sesuatu. Padahal penolong yang lain itu punya perasaan, punya harga diri, dia bisa berduka cita, maka ada disebutkan jangan mendukakan roh. Lu kok bisa berduka cita, bisa bersuka cita, karena beliau adalah subjek, bukan objek. Beliau someone, bukan something.
Beliau seseorang, bukan sesuatu. Itu loh saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian gagalnya adalah di sini tidak tahan uji karena imannya iman kepada salib Kristus, kebangkitan Kristus dan iman baptisan, tetapi Roh Kudus dia tidak tahu, tidak kenal apa-apa. Sehingga malah orang dari agama lain yang memberitahu, apa kata kitabmu mengenai Roh Kudus? Pelunga-pelungu saudara, karena tidak pernah buka Alkitab. Asing dengan isi kitab suci mengenai penolong yang lain. Malah orang dari agama lain yang memberitahu. Sangat ironis. Apalagi yang diundang ke seminar-seminar itu loh, yang datang dari India malah lebih pinter. Malah maju gimana, malah tanya konsultasi. Padahal dia anak Tuhan. Saudara, ngeri sekali dibalik penolong yang lain itu menyertai engkau selama-lamanya, yaitu roh kebenaran ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal di sini saudara. Jika ketika diuji, saya ingat waktu lulus SMA sudah seperti kapas itu. Ya. Papa udah meninggal, kemudian ibu udah enggak ada. Tuhan kasih ibu sambungan cukup perhatian. Yuk saya antar daftar kuliah. Sudah lulus SMA masih jirih saudara. Daftar badannya kurus, diantar ke Satya Wacana Salatiga. Terus saya enggak tega ya. Ayah sudah enggak ada, ibu enggak ada, sekarang yang ada ibu ini. Gimana ini? Mau daftar nanti mahal enggak, terus tes, sudah bondo nekat. Lalu Tuhan yang tegur, kamu di mana ya? Kamu kan bukan hanya punya aku juru selamat, tapi juga yang menyertai engkau. Apa kamu khawatir? Giliran suruh duduk mau diwawancarai, ini mesti ditanya uang gedung berapa ya? Itu tahun 80. Terus nanti ngomong ke ibu gimana ya? Ya kalau sedikit, kalau banyak gimana? Tuhan lagi yang bicara, aku kan menyertai engkau. Itulah saudara penolong yang lain. Begitu nama saya dipanggil, deg, ya masuk ke ruangan. Mari silahkan, shalom, selamat pagi. Terus dijelaskan, ini yang masuk sini mau kuliah sini harus nyumbang itu, namun mau nyumbang berapa? Ya gayanya saya saudara ngambil buku tabungan dibuka, padahal isinya enggak seberapa, cuma gaya-gayaan 95.000 Pak. Saya sudah batin ini masih ditertawakan. Enggak saudara, berapa? 95.000. Dicatat saudara di kertas. Diberikan nih bayarnya ke Bara sana, Bara itu kantor untuk bayar-bayar Satya Wacana. 95.000 masuk. Begitu sudah bayar lalu omong-omong sama yang daftar itu rekan-rekan yang lain. Kamu berapa? 1 juta, kamu berapa? 750. Saya diem aja, sudah sembunyi akhirnya. Kamu berapa Mas? 95.000. Wah ngapusi katanya. Saya keluarkan itu kertasnya gitu. Heran kok bisa ya? Saudara, ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, karena pas tidak punya uang tetapi Tuhan beri sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak yang mewawancarai saya dan nuliskan 95.000, bukan nolnya dilangi loh saudara, nolnya 3. Bapak yang mewawancarai saya kemudian beberapa puluh tahun kemudian sudah saya lulus, beliau jadi rektor di situ. Sekarang senior, saya hormati, pernah pula mengajar Profesor John Titali, saudara. Sesuatu penyertaan Tuhan yang tidak masuk akal. Kok bisa ya? Dongeng apa? Bukan dongeng. Karena kertasnya masih ada, bayar segitu. Sudah jalan kuliah, tahun 80 itu mulai kuliah. Mikir lagi, ayah sudah enggak ada. Yang ada pensiun buat ibu. Ibu saya sendiri sudah meninggal, yang ada ibu.
Kayak kasihan kalau tiap semester minta terus. Kalau mau nyambi kerja ya bagaimana? Tapi Tuhan kasih lagi pemeliharaannya. Dah bayar separuh aja, yang separuh ada student aid, program bantuan uang kuliah. Yang 12 kredit bayar sendiri, tapi ngambilnya 24 kredit, berarti yang separuh yang 12 yang bayar via kampus justru, saudara. Dari mana? Berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah. Alkitab berkata pandang Dia kalau engkau tidak tahan pencobaan. Yang kedua, ada penolong yang lain yang menyertai kamu kemana-mana, masuk kuliah, sampai lulus. Belum lulus sudah ditawari kerja, cuma saya aja yang penakut. Mas tolong sini ya, ngajar ya di SMP Lab. SMP Lab itu jadi Satya Wacana punya, UKSW Salatiga punya SMP waktu itu namanya SMP Lab. Lah gurunya ngincer saya terus karena dianggap IP-nya tinggi, terus diminta mengajar. Jadi cuma saya aja yang belum berani. Saudara, Tuhan sudah kasih tanda, lihat, tidak dibiarkan terlantar, ada kerjaan. Waktu itu masih di dalam proses krisis yang terjadi, saudara, di mana-mana ada banyak orang menangis. Ada yang drop out, ada yang belum apa-apa sudah keluar, masalah biaya, masalah ini itu. Tuhan juga peliharakan engkau di setiap masa. Tapi pandang Dia, pandang Yesus, tapi juga pandang penolong yang lain, namanya adalah Parakletos. Dia adalah Roh Kudus yang menyertai kemana-mana. Maka anak-anak yang sekolah menghadapi pencobaan, yang kuliah, yang berumah tangga, yang bekerja. Kemarin ada jemaat kita kumpul doa bareng-bareng berkata, lah itu lontong yang situ 100.000 sehari dapat. Sekarang tidak menentu, 100.000 dikalikan 30 sebulan dapat segini. Sekarang tidak ada, terus gimana? Saudara, dunia tidak menentu. Tetapi orang di dalam Tuhan selalu dipelihara karena pemelihara kita bukan main-main. Pemelihara kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, penebus, penghibur. Satu apa saudara? Pandang Tuhan Yesus. Yang kedua ada Roh Kudus. Belum cukup, lihat yang ketiga, Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Siapa Mikael? Jangan saudara ngertinya Mikael itu yang kakinya bisa gini-gini. Operasi, kulitnya hitam lalu meninggal. Oh, itu kan Michael Jackson, saudara, raja pop. Masa anak-anak Tuhan puluhan tahun jadi warga gereja, Mikael kui sopo, Mikael kui Michael Jackson. Lah, yang ada hubungannya dengan imanmu, bingung, enggak ngerti, malah yang memberitahu saudara-saudara yang beragama lain. Malu apa enggak, saudara? Mikael, pemimpin besar itu. Jadi pangkatnya bukan sersan, letnan 1, bukan, saudara. Pemimpin besar. Berarti dia dekat sama Allah Bapa, diperintah-perintah untuk urusan militer. Yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, katanya kepada Daniel. Jadi umat Tuhan bukan hanya Daniel dan orang Israel, tetapi juga Israel masa kini, orang-orang Kristen disertai oleh panglima militer dari surga, namanya Mikael, dalam bahasa Inggris Michael. Kalau dalam bahasa Rusia, ya tetap Mikael, karena ada pembuat pesawat hebat tahun 62 yang bikin penjajah kabur, itu karena mesin bikinannya Mikael. Saudara, Mikael adalah malaikat pemimpin, mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Akan ada apa? Kesesakan yang besar, kegoncangan politik, kegoncangan ekonomi, macam-macam, saudara. Teror itu multidimensi yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai waktu itu. Bumi akan mengalami itu, saudara. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput.
yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu menjaga engkau di segala jalanmu. Dan orang Kristen berkata, amin Tuhan, di segala jalanku malaikatmu engkau utus. Siapa malaikat-malaikat itu? Anak buahnya Mikael. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Mikael. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Mikael. Double-double lu saudara. Kalau orang Kristen tidak mengenal itu, hanya dipotong imannya, aku cuma percaya Yesus saja, ya sudah. Jadilah sesuai imanmu yang sepotong itu. Maka pendidikan itu perlu, bergereja itu perlu. Ngerti kitab suci itu perlu. Itulah sebabnya kita rajin tiap hari sebelum kitab suci diambil dari bumi. Kita harus belajar terus dari dalamnya. Malaikat-malaikat dikirim menjaga engkau di segala jalanmu. Nah kalau saya bisa masuk ke perguruan tinggi cuma bayar 95.000, terus 1 tahun cuma separuh bayar kuliahnya, yang separuh yang bayar kampus. Bukan kampus itu yang hebat, tapi Tuhan yang menggerakkan mereka. Anaknya dipelihara, Tuhan juga pelihara saudara-saudara. Amin. Ya. Kejadian 7 ayat 17, perhatikan. 40 hari lamanya air bah, itu gambar apa yang kotak? Namanya bahtera. Bahteranya siapa? Bahteranya Nuh. Ya, bahteranya Nuh. Isinya siapa? Nuh, terus istrinya, terus anak-anaknya. Ada siapa lagi saudara? Makhluk yang selain manusia, binatang-binatang yang berpasang-pasang, baik yang tidak haram maupun yang haram. 7 pasang dan 1 pasang. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Saudara, ada kegoncangan, ada hantaman, malapetaka. Tetapi perhatikan, air itu naik, bencananya naik, tambah ngeri, ngerinya naik, ketakutannya naik, mautnya naik, dan yang biru dibaca bersama-sama dan mengangkat bahtera itu. Bencananya naik, tetapi yang ada dalam bahtera diangkat. Kuncinya orangnya harus ada dalam kapal, dalam bahtera, maka diangkat, bukan tenggelam di dasar. Kalau dosa itu dibuang ke tubir laut di bawah. Tetapi kalau orang dalam Tuhan mengungsi, masuk ke dalam bahtera, bahtera kita yang utama adalah Tuhan Yesus, disertai Roh Kudus dan Mikael, kita berada dalam bahtera. Tetapi kalau doa ngeblong terus, ke gereja ngeblong terus, banyak bolosnya. Alkitab tidak pernah tahu kita di luar kapal, kita dibuang ke tubir laut. Maka daripada itu harus rajin saudara, doa sungguh-sungguh tiap hari. Berserah kepada Tuhan, sapa namanya, taat sama firman-Nya, jangan semaunya sendiri. Kita berada dalam bahtera, diangkat. Dunia dalam bencana, tapi diangkat. Yang tidak ikut pengangkatan adalah yang tidak ikut dalam bahtera. Maka dia tidak ikut diangkat, tapi tenggelam di bawah tubir laut, itu malapetaka. Maka Tuhan Yesus berkata akan terjadi seperti zaman Nuh. Orang kawin mengawinkan, minum dan makan, sesudah itu datanglah air bah dan orang-orang binasa. Karena apa? Sibuk makan, minum, kawin mengawinkan, itu urusan kedagingan semua. Turun bukan naik, turun tenggelam. Tetapi lihat saudara, diangkat, itu artinya adalah yang setia di dalam perlindungan. Tuhan Yesus pandang dia, terus melengket sama dia, jangan dilepas. Terus taat apa kata Roh Kudus kepada saudara, taati dia. Bisikannya ke hati saudara untuk melakukan kebenaran. Dan kemudian malaikatnya
mengikuti kita, mengawal kita, anak buah Michael, saudara. Bawahnya, gambar apa itu saudara? Terbentuknya gunung. Saya sering kagum dengan Gunung Kidul, Wonosari, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Terus yang lalu ada pendeta emeritus di tempat jauh, Purwokerto. Kaget saya sebelahnya, gunung kok tinggi sekali, ngeri. Oh, Gunung Selamat. Saya tanya orang kiri kanan, di gunung apa mas, orang ngerti. Lah, sebelah rumahnya enggak ngerti namanya. Gunung Selamat tinggi sekali. Terbentuknya sudah jutaan tahun, terbentuknya dahsyat, ada pemanasan jutaan derajat Celcius di bawah perut bumi. Kemudian muncul waktu bumi masih penuh dengan erupsi, saudara. Dan kemudian selama jutaan tahun mendingin menjadi tanah gundukan. Lalu dari material yang terbakar itu bawahnya, gambar terakhir lihat. Mari, nah itu. Ya saudara, karbon. Tidak hanya semua hangus, gosong, hitam, jelaga. Tentara kalau latihan dikasih jelaga sini, dicelorengi saudara. Bukan hanya yang terbakar jadi jelaga, tetapi karbon yang hitam itu karena pemanasan kemudian muncullah yang namanya diamond. Itu adalah diamond. Ibu-ibu yang pakai cincin diamond harganya mahal. Sampai kaca aja di garis pakai itu, seret kacanya patah saudara, keras banget. Kaca itu bisa patah, toko besi motong kaca pakai intan, pakai berlian di garis, seret, kacanya bisa putus, keras sekali. Kenapa bisa terbentuk? Bukan hanya indah berkilau, tetapi juga keras, lebih keras dari besi. Karena ditempa oleh gunung berapi, asalnya dari bawah perut bumi. Saudara, bukan hanya Gatot Kaca yang digodok dalam kawah Candrauti Muka, tetapi Tuhan berkenan menghancurkan kita, kesombongan kita, segala hal yang tidak baik. Kita sakit hati, sakit kepahitan, sakit dalam sejarah perjalanan mungkin sejak kecil sampai kemudian dewasa. Tapi Tuhan mengendaki kesakitan kita, kepahitan kita, luka-luka kita, kepincangan Yakub yang memakai tongkat, mengendaki apa? Tuhan mengendaki muncul seperti intan. Mari, ya, haleluya, haleluya. Jangan putus asa, seperti nyanyian tadi, lewat lembah kelam, engkau temani aku, saudara, lewat lembah kelam. Ini bulan-bulan November banyak lembah kelam kematian. Kau temani aku, mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, mengalir. Mengalir. Pemeliharaanmu Bapa. Hosana. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
Oh ya lama masih kudus, 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 kudus tempaanmu Tuhan, kudus pengujianmu. Engkau yang berhak, Engkau yang punya wewenang menguji anak-anakmu. Oh, kami ingin semua lulus di hadapan-Mu, supaya jangan seorang pun terhilang dari kawanan anak domba Allah. Cinta-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyertai kami, menyertai kami. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan, boleh dihimpun untuk menjadi alat yang dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja ini. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dicurahkanlah berkat penyertaan keperkasaan dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia Dia yang sudah lulus, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya oleh Roh Kudus dan penyertaannya oleh malaikat Mikael dan anak buahnya, menyertai engkau hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai